Wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyin, maksudnya Yahudiyin atau Nasraniyin dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Thayyib. Wala tahillu dzabhu dzabihatu majusiyin wala wathaniyin yang tidak memiliki kitab. Majusi, wathani, di syubhatu kitab dalam masalah dzabah enggak muktabar. Syubhatu kitab dalam masalah dzabah enggak muktabar. Yang tadi muktabar di akad jizyah. Suhufu Ibrahim, Nabi Sobiah, Nabi Idris, ataupun Nabi Daniel, terus Taurat, Zabur Daud, semua itu yang yadai mengikuti kitab Nabi tertentu itu dalam dzabah ghairu muktabar. Jadi mimman la kitabalahu au mimman lahu subhatu kitab itu hukumnya sama. La tahillu dzabihatuhum. Hanya ahlul kitab saja. Kemudian Asy-Syaikh Al-Musannif menambahkan sebuah masalah dalam bab dzabah. Wa zakatul janin bi zakati ummih. Jika janin keluar dalam keadaan mayit. Apabila kita nyembelih kambing atau sapi, kemudian di janinnya ada hewan, itu halal apabila meninggal keluar dalam keadaan mayit. Itu halal. Tapi kalau keluar dalam keadaan hidup harus disembelih lagi. Jadi tidak cukup dengan menyembelih ibunya, induknya tidak cukup. Jadi zakatul janin itu cukup dengan zakat ummihi. Itu cukup apabila janin itu keluar dalam keadaan mayitan. Enggak harus disembelih lagi. Illa an yujada hayyan. Illa an yujada hayyan. Kecuali ketika janinnya itu keluar, itu masih ada nyawanya, maka ketika itu harus disembelih lagi. Sembelihan induknya tidak cukup. Kemudian faedah tambahan wa ma kuti'a min hayyin, maksudnya min hayyin ini min hayawanin hayyin fahuwa mayyit atau fahuwa mayitun. Setiap yang terpotong dari hewan yang hidup itu adalah bangkai. Artinya haram dan najis. Haram dan najis. Contoh, misalkan kita punya kambing di rumah, mau nyembelih kok iman-iman. Tapi udah lama nggak makan sop buntut, pengen buntutnya saja. Buntutnya dipotong, dikasih betadin, kasih bios, kemudian di Hansaplas gitulah. Ya, terus dimasak sop buntut. Ya. Itu wama kuti'a min hayyin fahuwa mayyit. Apa yang dipotong dari yang hidup itu bangkai. Ya. Sama kalau di Arab itu salah kata orang Arab, karena saya nggak suka daging unta ya. Amis karena daging unta itu. Ya, itu katanya orang Arab itu sangat suka itu punuknya unta. Ya, lemaknya banyak. Ya, powernya banyak. Ya. Seandainya dia cuma pengen masak punuknya saja terus diles gitu, itu juga bangkai. Wa ma kuti'a min hayawanin hayyin fahuwa mayitun, maka itu adalah bangkai dan najis juga. Ya, kecuali sya'ar al-muntafa' biha fil mafaris wal malabis wa ghairiha. Kecuali rambut yang dipakai untuk selimut, untuk baju seperti wol. Itu memang peternakan untuk baju, untuk wol. Jadi memang kambing itu dibudidayakan agar tumbuh wolnya itu, tumbuh rambutnya itu. Terus diambil rambutnya, nanti ditumbuh-tumbuh lagi. Memang industrinya seperti itu. Lah itu tidak ada masalah. Ini dikecualikan. Ya. Illa sya'ar, tapi dengan syarat. Al-maktu'a min hayawanin ma'kulin. Ya. Illa sya'ra al-maktu'a min hayawanin ma'kulin
al-muntafa' biha fil mafarisi wal malabisi. Seperti itu. Taib. Maka jelas ikhwah ya. Kalau hewan itu disembelih, jelas rambutnya suci. Kalau hewan itu masih hidup, terus diambil rambutnya, al-asal itu najis dan haram. Rambut itu. Ya, karena dia termasuk makuti amin hayin. Tetapi untuk rambut dikecualikan. Jadi apa yang diambil dari hewan yang sembelih itu jelas suci dan halal. Apa yang diambil dari hewan yang masih hidup itu aslinya itu najis dan haram, kecuali rambut. Apa yang diambil dari bangkai itu najis walaupun rambut najis. Ya. Bahkan rambut itu tidak menjadikan suci atau tidak mengeluarkannya dari sifat kenajisan dabek. Adabhu la yukhriju asy'ara min kaunihi najisan. Jadi dabek itu pun tidak menghilangkan status najisan rambut yang menempel di kulit bangkai. Itu tidak dihilangkan dengan dabek. Maka ibaratnya fuqaha yu'fa an qalilin min sya'ri al-madbugh. Dimaafkan dari rambut yang tersisa dikit setelah kulit itu didabek, tapi masih najis, tapi dimaafkan. Ya, bukan terus dia enggak najis tapi dimaafkan. Taib. Wa ma kuti'a min hayyin fahuwa maitun illa sya'ra al-muntafa'a biha fil mafarisi wal malabisi wa ghairiha. Selanjutnya masuk ke bab at-imah. Jadi ada at-imah, ada akikah dan ada udhiyah. Ini at-imah. Faslun fi at-imah. Tetapi beliau lebih mengkhususkan at-imah tapi yang hewan-hewanan. Ya, seperti itu. Di sini ada kurang lebih Ustadz yang bisa kita fahami dari Abu Suja 7 dhobit. 7 dhobit dengan salah satu dari 7 ini, itu hewan itu berarti haram. Pertama, maja'an nahyu an aklih. Ada Quran atau ada hadis yang mengatakan haram, maka dia haram. Yang kedua, kayak misalkan babi, himar, bigol, itu disebutkan itu tidak boleh, itu tidak boleh. Yang kedua, malahu nabun yaftarisu bihi, yang memiliki taring untuk berburu. Jadi memang dia membunuh lawannya pakai taring, ini haram. Yang ketiga, zawatul makhalibil lati taktulu wa tajrahu biha. Zawatul makhalib al jarihah. Yang mana burung-burung yang memang taring kukunya itu memang untuk berburu. Yang keempat, ma amara syari' biqatlih. Hewan yang suruh dibunuh itu berarti haram. Yang kelima, ma nahasyari' an qatlih. Hewan yang syariat melarang untuk bunuh, tidak boleh dibunuh. Jadi hewan yang suruh dibunuh atau hewan yang enggak boleh dibunuh itu berarti haram hewannya. Ini dhobit yang kelima. Dhobit yang keenam, mastakhbathathul arab. Ya, mastakhbathathul arab. Ketika enggak ada dalil yang sebelumnya tadi, yang 5 tadi. Apabila orang Arab mengatakan itu jijik, kotor, maka haram. Tentu ini kaidah ini khusus Syafi'iyah. Mastakhbathatul Arab walam ya'tin nasu bi ibadihi fa haram. Menyontohkan dengan lalat dan semut. Nah, itu. Enggak ada dalil mengharamkan kan? Tetapi istakhbathatul Arab. Ada juga ikhwah istatabatul Arab. Arab menganggap itu baik dan enggak ada yang mengharamkan seperti dhaba, hina. Tapi ada hewan yang sama Arab dianggap baik, tetapi syariat mengharamkan ya haram. Seperti orang Arab suka himar. Himar itu suka mereka, tetapi sama syariat diharamkan, maka haram. Ya, jadi dhobit yang keenam adalah yang dianggap Arab itu menjijikkan,
dan tidak ada nas yang membolehkan, maka itu haram. Walaupun ini ijtihadi sekali, ini sangat ijtihadi sekali. Ya, pernah kemarin ada nikos masyayikh kami ya tentang hasyarat, serangga. Ya, serangga ini kan ijtihadi juga. Ya, kalau khabith ya haram, Syafi'i mengatakan khabith maka haram. Ya, jadi ijtihadi sekali. Lah ada nukilan dari kamus, saya lupa ya, kamus Mukhtarus Shihah atau kamus As-Shihah. Ada nukilan bahwasanya itlaq sebagian ulama ulughah, ulama al-mufradat ya, bahwasanya al-hasyarat tutlaqu alal arnab. Jadi sebagian kamus itu menyebutkan wa minal hasyarati arnabun, kelinci ya. Ini apakah kelinci berarti termasuk yang istaghbatatul Arab? Karena disebutkan di kamus itu arnab. Lah ini silakan kita cari, ini masalah ya. Tapi yang jelas kelinci di Syafi'iyah dibolehkan. Di Syafi'iyah dibolehkan. Hanya saja itu bahas tentang itu tadi. Di kamus ada disebutkan kelinci dari hasyarat dan diketahui bahwasanya Arab itu mengkhabithkan hasyarat. Apakah berarti ini tidak bisa dikatakan kelinci haram menurut Syafi'i? Bisa nggak dikatakan itu loh? Itu cuma Riyadatul Adhan. Seperti itu ya. Jadi itu. Terus yang ketujuh, dobit yang ketujuh adalah hewan yang lahir dari yang halal dan haram. Seperti misalkan dari himar dan kuda lahir namanya bigol, baglun. Lah itu haram. Walaupun kuda halal tapi himar haram. Al-mutawallidu min ma'kulin, al-mutawallidu baina ma'kulin wa ghairi ma'kul, itu haram. Jadi ini dhabit al-hayawan al-haramu akluh. Wa kullu, qala al-imam rahimahullah, wa kullu hayawanin istatabathul Arab. Arab yang bagaimana yang jadi patokan? Ahlu sarwatin wa khasbin wa tibain salimatin wa rafahiyatin. Arab yang dalam kota, yang masih bukan dalam keadaan apa? Tidak dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, itu apapun dimakan. Maka nggak bisa jadi sandaran. Terus harus tabiahnya normal. Kalau orang nggak normal, bisa jadi makan besi, makan tanah dan sebagainya. Jadi harus Arab yang tidak darurat, Arab yang normal, ahlu sarwatin wa khosbin, yakni ahlu bukan orang yang badui, bukan orang yang badui. Jadi ahlu sarwatin wa khosbin ini bukan badui, tibain salimah bukan tibain munharifah, rafahiyah tidak dalam keadaan darurat. Nah ini dengan syarat wa kullu hayawanin istatabatul Arab fahuwa halal illa ma warada syar'u bitahrimih. Kecuali syariat mengharamkan, maka kita tidak pakai lagi takaran Arab. Takaran Arab ini ketika tidak ada nas, tidak ada dalil. Wa kullu hayawanin istakhbathathul Arab, dianggap jijik oleh orang Arab, fahuwa haram illa ma warada syar'u bi ibahatih. Taib, fala yakunu haraman. Apa hujahnya Syafi'i dengan kaidah ini? Imam Nawawi dan sebagainya ya mengatakan bahwasanya karena mereka adalah ahlul khitab inda nuzulil Quran. Karena mereka itu adalah Quran turun kepada mereka. Maka kalau kita biarkan setiap ras itu memiliki hak untuk menentukan apa yang khabith dan apa yang thayyib, maka tidak akan ada dhabit. Dan membiarkan orang tanpa dhabit itu madharrah dan mafsadah. Maka yang masalah adalah menjadikan dhabit. Dan yang paling layak dijadikan dhabit adalah Arab karena mereka ahlu al-khitab inda nuzul Quran. Ini semuanya tentu ketika tidak ada nas tadi, ikhwah. Ya bisa dikatakan ya ini adalah kaidah far'iyah lah. Kalau yang aslinya kan dari nas semua tadi. Lah itu hujahnya seperti itu. Kalau kita tidak jadikan Arab, maka konsekuensinya kita akan menjadikan setiap suku itu sebagai mi'yar. Dan menjadikan setiap suku mi'yar kemustahilan. Kemustahilan artinya kemafsadahan karena akan membukakan pintu semua orang bisa menghalalkan terserah dia. Dan mengharamkan terserah dia.
Akhirnya dijadikan Arab karena itu dilihat paling layak karena mereka ahlul khitab inda nuzul Quran. Jadi qawi juga. Ya, jadi argumennya itu qawi juga. Seperti itu. Baik. Ini mazhab Syafi'i memang dalam makanan termasuk yang paling warok. Adapun mazhab yang terbuka, saya punya teman ya, di satu kamar hafizul Quran ya dan juga baik orangnya. Tapi karena orang Afrika ya dia cerita, ya saya makan ular itu biasa karena kiai atau ulama di tempat saya itu berfatwa ular itu haram kalau ada gigi dan bisanya. Bisanya diambil halal. Loh betul. Kera haram karena taringnya diambil halal. Ya dia cerita, gimana rasa ular? Rasanya kayak daging ayam dan sebagainya. Ya jadi memang ya sebenarnya ada hikmahnya ya. Tabiat manusianya juga berbeda ya. Kita cocok dengan Syafi'i, disempitkan makanannya. Mungkin mereka di Afrika cocok dengan Maliki mungkin ya, diperluas makanannya dan sebagainya. Ya jadi mungkin juga ada banyak hikmahnya. Seperti itu. Wa yahrumu minas siba malahu nabun. Sinun. Nabun itu gitaring. Qawiyun ya'du bihi. Ya'du bihi artinya yajrahu bihi yaftarisu bihi. Jadi yang memburu-buruannya memang dengan nabun itu. Ya. Wa yahrumu minas sibai malahu nabun qawiyun ya'du bihi. Wa yahrumu minat tuyuri malahu mikhlabun. Dhufrun, kuku. Qawiyun yajrahu bihi. Wa yahillu lil muttarri. Al-muttar artinya man khafa ala nafsihi al-maut. Karena tidak makan atau tidak ada yang halal. Wa yahillu lil muttarri fil makhmasah. Al-makhmasah itu bisa diartikan hampir meninggal dunia. Nyawanya hampir keluar. Fil makhmasati an yakula minal maitatil muharramah ma yasuddu, yang mana mengganjal bihi ramaqahu. Ramak artinya baqiyatur ruh, yang mengganjal sisa nyawa yang mau keluar tadi jadi keluar. Berarti difahami dari ibarat ini tidak boleh sampai kenyang. Bahkan kalau seandainya lemesnya ataupun mau meninggalnya itu sudah enggak lagi, tinggal lemesnya, enggak boleh lagi. Ya, seandainya dia masih bisa, setelah dia bisa mengganjal nyawanya, dia bisa mendapatkan yang halal, maka wajib enggak boleh lagi. Ya. Tapi ketika nanti darurat kritis lagi, boleh lagi. Seperti itu. Artinya tidak boleh sampai kenyang, bahkan sampai cukup juga tidak boleh. Hanya untuk saddur romak. Walana maitatani halalan. 2 mayit yang halal. As-samaku wal jarad. Wadamani halalan. Al-kabidu wattihal. yakni hati dan limpa. Seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk di bab Shayd Dabaih pasal yang keempat tentang udhiyah atau kurban. Jadi udhiyah itu adalah mayudbahu minan na'am fi yaumil adha au wa ayyamit tasyrik taqarruban ilallah taala. Jadi koidnya adalah harus na'am, baqarah ataupun jamus, ibil dan ghanam. Kemudian harus di hari Idul Adha atau hari tasyrik dan harus taqarruban ilallah. Misalkan penjual sate yaumul Idul Adha, yaumul tasyrik tetap jualan, nyembelih kambing kan? Tapi niatnya jualan, bukan udhiyah. Jadi harus ada nawaitu udhiyah. Nawaitu kurban, harus ada. Jadi na'am fil Idul Adha wa tasyrik biniyatil udhiyah. Harus ada taqarruban ilallah biniyatil udhiyah. Seperti itu. Jadi atau menyembelih di hari Idul Adha, tetapi ayam walaupun dengan niat udhiyah, bukan udhiyah. Ya, seperti itu. Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, dhahi walau bi dajajatin. Imam Dhahiri Ibnu Hazm itu menceritakan, kan ada hadis barang siapa yang datang di jam pertama dapat unta, ka'annahu qarraba badanah, ka'annahu qarraba baqarah, ka'annahu qarraba syah, ka'annahu qarraba dajajah, wa ka'annahu qarraba baydatan. Qarraba itu kan berkurban, bertakarub. Oh, ini berarti boleh udhiyah pakai dajajah.
ka'annahu qarraba. Ya, seperti itu. Itu tapi syad ya, itu tidak ada yang mengamalkan itu. Jadi yang disebutkan ulama itu mimbabil istiqnas saja. Artinya gini, orang-orang itu pada dapat pahala udhiyah. Kita juga pengen dapat pahala, ya kita nyembelih ayam untuk disedekahkan ke tetangga kita. Walaupun tidak dapat udhiyah tapi pasti berpahala. Karena ibadah. Sedekah kan ibadah. Ya itu loh. Jadi untuk istiqnas atau perlipur lara bagi yang tidak sempat kurban. Atau masak telur, ya masak telur kemudian cilok diisi telur, wah itu lebih menyenangkan lagi itu, lebih enak itu, ya terus dibagikan ke tetangganya pas kurban. Kitabul udhiyah atau babul udhiyah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah itu artinya adalah bukan wajib ain. Alal kifayah, artinya sunnatul kifayah. Ini bagi ahlul bait. Jadi seandainya kita di rumah itu ada orang tua kita, ada ibu kita, ada adik kita, ada anak kita. Satu rumah wis. Kepala keluarganya tapi kita. Yang lain itu kita persilahkan di rumah itu. Terus kita nyembelih untuk mereka. Itu sah. Ya, itu sah. Bukan berarti mereka kalau mau udhiyah itu tidak dapat pahala lagi, enggak dapat pahala lagi, pahala tambahan dari yang sudah. Jadi itu sunnatun alal kifayah, seperti mengucapkan salam ketika rombongan memulainya. Itu kan sunnatun kifayah juga. Baik. Sunnatun ala kifayah. Apabila salah seorang warga rumah udhiyah untuk satu rumahnya, maka mereka dapat dianggap sudah melakukan sunnah ini. Dianggap sudah melakukan sunnah ini. Seperti itu. Dan tidak wajib udhiyah kecuali dengan nazar. Wa yujzi'u fiha al-jada'u minadhan. Kalau kambingnya kambing do'an, itu 1 tahun masuk tahun 2. Kalau kambingnya kambing ma'is, maka 2 tahun masuk 3. Kalau pakai sapi ataupun pakai kerbau, 2 tahun masuk 3. Kalau pakai unta, 5 tahun masuk 6. Jadi 1 tahun itu cuma kambing doan yang ekornya panjang, ya, yang tidak ada janggutnya. Ya, kalau yang ma'is itu 2 tahun, bakor 2 tahun, jamus 2 tahun. Tapi kalau ibil 5 tahun, masuk ke tahun yang ke-6. Wa yujzi'u fiha al-jada'u minadh-dhan, wa thaniyu minal ma'zi, wa thaniyu minal ibili, wa thaniyu minal bakori. Ini sama-sama thaniyu, tapi umurnya beda. Karena thaninya ibil dengan thaninya bakar beda. Seperti itu. Taib. Watudzi'ul badanatu. Ya, watudzi'ul badanatu an sab'atin. Al badanah ikhwah itu artinya adalah ibil. Ya, itu boleh untuk 7 orang atau 7 ahlul bait. Syafi'iyah mengatakan wa ingkanat ikhtalafat agraduhum. Wa ingkana agraduhum ikhtalafat. Contoh, 7 orang berserikat di sapi. Terus sapi saya dagingnya pengen buat akikah. Sapi saya pengen buat nyate. Sapi saya pengen buat iftar. Sapi saya sepertujuh pengen buat kurban. Niatnya beda-beda, sah. Tapi tetap kambing 1 lebih afdol daripada sapi barengan. Kenapa kaidahnya? Kaidahnya makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Dan kambing itu menumpahkan darah. Jadi kalau kita 7 menumpahkan 7 darah dan itu aktsaru fi'lan. Ya, tapi kalau 1 sapi 1 darahnya yang tumpah 1-1. Kalau mau 7 kali nyembelih tet jadi bangkai malah. Malah nanti enggak jadi korban ya. Ya, seperti itu. Jadi aktsaru iraqatan dima itu afdal. Wa tudzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Ya, wasyatu an wahidin. Wa arba'un la tudzi'u fi ad-dhahaya. Jadi ada 4. Ini salah satu kalau terjadi maka tidak sah
untuk dikorbankan. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin auruha. Jadi aura itu bisa dikatakan adalah putih yang ada di mata. Sehingga terkadang putih ini menutup penglihatannya, ke mayoritas penglihatannya, terkadang menutup sebagian penglihatannya. Al-aura al-bayyin auruha artinya dia punya iskal di mata sampai ketika dia digembalakan tuannya, dia selalu ketinggalan makan rumput. Jadi selalu nggak kedapatan rumput, selalu terakhir, selalu tertinggal. Sehingga ada iskal dalam makannya. Ini yang haram. Yang nggak sah maksudnya untuk dikorbankan. Tapi aura, tapi tidak bayin awaruha. Dia tetap ikuti yang lain, hanya ada putih di sebagian matanya. Gisawah atau tutup putih, selaput putih di matanya. Ya, dan tidak sampai mengganggu makannya, tidak apa-apa. Berarti itu dia bukan bayin awaruha. Kemudian al-arja al-bayyin arajuha. Al-arja al-bayyin arajuha juga artinya pincang yang pincangnya jelas. Jelas itu artinya parah. Di mana ketika pincang yang seperti itu, dia tadi iskal dalam makan ketika digembalakan tadi. Maka dia tidak boleh juga. Al-maridatu wasalithu al-maridatu al-bayyin maraduha, yaitu sama kayak demam yang tinggi di kambing sampai lemes, sampai ini nggak bisa jalan, nggak bisa sebagainya. Terus yang keempat adalah al-ajfa allati dhahaba mukhuha. Al-mukh artinya sumsum. Yang biasanya kita seruput ketika kita makan daging. Ya. Lah, muh itu kalau hilang kering, ya itu kambing itu penyakit itu, dia akan mati lama-kelamaan. Ya, itu sebuah penyakit. Lah, itu ajfa itu saking kurusnya sekali, allati dhahaba mukhuha itu juga tidak boleh dikorbankan. Dhahaba mukhuha minal huzal wa yujzi'ul khasi. Al khasi itu artinya yang duanya itu dipotong. Itu itu malah bagus karena kambing hewan itu ketika ditaksiyah itu malah cepat gemuknya. Ya. Jadi fokus dia cuma satu, makan sama minum. Ya, tidak ada fokus untuk berkembang biak. Ya, seperti itu. Jadi al-khasi ini yujzi. Wal maksurul qarni itu yang sungunya itu ada yang kropos, ada yang patah, itu juga apa? Karena tanduk itu bukan laham. Ya, seperti itu. Wala yujzi'ul maqtu'atul udhun. Kalau telinganya terpotong enggak sah. Karena apa? Karena telinga ini laham. Wa maqtu'atud dzanab. Ekornya terpotong enggak boleh karena laham. Tidak boleh. Taib. Wa waqtudz dzabhi min waqti salatil id ila ghurubis syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Jadi kita itu boleh untuk menyembelih itu sejak kapan? Sejak waktu sholat duha di hari Id. Ya kan? Jadi ketika masuk waktu sholat duha, kan masuk sholat duha itu kan syuruk itu kan masuk waktu sholat Id. Nah, ketika setelah itu kira-kira sholat Id itu minimal berapa? Sholat Id minimal 5 menit. Khutbah minimal berapa? 5 menit, 10 menit. 10 menit setelah syuruk sudah boleh nyembelih. Jadi masuk waktu sholat duha plus waktu minimal khutbah dan id. Itu sudah waktu jawas, itu sudah masuk. Tapi waktu sunniyah itu setelah sholat id dan setelah khutbahnya. Tapi kalau seandainya mau langsung sebelum sholat khutbah juga boleh. Tetapi tidak sunnah. Tidak dapat pahala sunnahnya. Jadi terus berlanjut sampai akhir ayyamit tasyrik sebelum ghurubis syams, yaitu tanggal 13 sore. Wa yustahabbu inda dzabi. Lah ini ada sunah-sunah pas nyembelih. Disebutkan ada 5. Baca bismillah. Jadi bismillah. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna. Allahu akbar. Seperti itu. Disebutkan bareng seperti itu baru nyembelih. Terus menghadap kiblat. Jadi tasmiyah, takbir, salat ala Nabi, istiqbalul kiblah, doa bil qabul. Allahumma taqabbal minni hadhil udhiyah. Hadhil aqiqah. 5 sunnah ini itu disunahkan di udhiyah dan disunahkan di akikah. Tapi di nyembelih selain ini, nyembelih apa saja? Ayam, apa saja?
kullu dzabhin syar'i. Bismillah, salat ala Nabi, menghadap kiblat. Itu sunnah di nyembelih apa saja. Jadi kalau yang 5 ini udhiyah akikah. Tapi kalau di nyembelih apa saja, jadi at-tasmiyah, as-shalah sama menghadap kiblat. Ya, ini 3 ini di setiap nyembelihan apa saja. Kullu dzabhin syar'iyyin. Maka di Syafi'iyah ini tasmiyah ini adalah sunnah. Ya, di Malikiyah wajib. Ya. Ada juga mazhab yang lain kalau lupa enggak apa-apa, kalau ingat wajib. Ya, ala kulli hal tasmiyah itu mudah, jangan kita tinggalkan. Ya, khurujan min khilafil ulama. Ya, dan keluar dari khilaf itu mustahab. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Ahaduha at-tasmiyah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Baik. Wathani as-salatu 'alan nabi. Wasani as-salatu 'alan nabi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa yukrahu an yajma'a baina ismillah wa ismi rasulih. Bi an yakula bismillahi wasmi Muhammadin. Tidak boleh. Seperti itu. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Jangan bismillahi wa Muhammad. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Tapi kalau mengatakan bismillahi wasmi Muhammad ini makruh dan terkadang yuhram. Seperti itu. Ala kulli hal salat yang ma'ruf sajalah. Wastiqbalul kiblati wa tsalitsu istiqbalul kiblah. Jadi seorang penyembelih menghadapkan sesembelihannya ke arah kiblat. Kemudian dia pas sembelih juga menghadap ke arah kiblat. Warabi'u at-takbir. Ya, at-takbir. Kata Fathul Qarib menukil dari Imam Mawardi qabla tasmiyah wa ba'daha thalathan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seder. Gitu ya. Sembelih. Jadi kata Imam Mawardi, 3 di awal, 3 di akhir, diselisingi dengan bismillah, salawat, doa bil qabul. Baik. Kemudian yang kelima adalah ad-du'a bil qabul. Allahumma taqabbal minni hadhil udhiyah. Allahumma hadhihi minka wa ilaika dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia juga boleh. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mangdurah. Ada kan kita sering terkadang tahun depan saya harus kurban. Ya, ada yang bikin tabungan, ada yang punya celengan kurban. Ya, saya bernazar untuk kurban tahun depan. Nah, kalau kurbannya nazar, semuanya harus disedekahkan ke fakir dan ke miskin. Sampai diberikan ke tetangganya, kalau dia nggak fakir miskin nggak boleh. Kalau dia nazar. Tapi kalau udhiyatun sunnatun, tidak nazar, itu diberikan ke fakir, terserah berapa, yang penting harus ada yang diberikan ke fakir berupa daging mentah. Setelah itu makan sendiri boleh, dibagikan tetangga boleh, dimasak makan bareng boleh, apapun boleh. Yang penting jangan dijual. Jadi wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyati al-mangdurah. Berkenaan dan udhiyah ikhwah, salah satu sunnah yang mahjur dan Rasulullah selalu melakukan adalah ketika musim haji mengirim orang atau memesan orang yang sedang haji untuk menyembelih hadi mandub atas nama dirinya. Itu adalah sunnah yang mahjur. Jadi kita pas haji ini kan kita belum haji. Terus punya teman kita haji misalkan. Terus dia di sana, tolong belikan kambing untuk sembelih atas nama saya. Ini sunnah. Ini namanya hadiyun. Dan Rasulullah selalu melakukan itu. Ya, karena Rasulullah saja haji dalam hidupnya hanya sekali. Umrah 4 kali. Ya. Ketika tidak haji diriwayatkan seperti di hadis di Shahihain ya, beliau mengirim arsalal hadiyah. Ya. Tapi kalau adatnya orang Arab dulu itu dari Madinah, rombongan Madinah itu
rombongan haji diberikan kambing ataupun ibil seperti itu, kemudian dibawa sama kafilah sampai ke Mekah, nanti disembelih di hari ke-10. Itu hadiyun mandub. Dan itu sunnah. Sampai sekarang pun sunnah, sampai kapan pun sunnah. Tidak mansuh, tidak kekhususan Rasulullah. Seperti itu. Wa ya'kulu minal udhiyati al-mutatawwa'i biha. Dan juga dia boleh makan dari udhiyah yang sunnah, boleh makan. Tapi harus ada walaupun sedikit yang diberikan ke fakir. Ya, tapi nggak harus semuanya, sebagian. Terserah berapa. Sunnahnya sepertiga fakir, sepertiga sendiri, sepertiga disedekahkan ke yang selain fakir. Jadi sepertiga. Taib. Wala yabi'u minal udhiyati. Wala yabi'u minal udhiyati. Wa yut'imul fuqara'a wal masakina. Dan tidak boleh menjual apapun dari udhiyah. Dagingnya, rambutnya, kulitnya. Ya. Wa yut'imu hatman al fuqara'a wal masakin. Dan wajib memberi makan dari udhiyah yang sunnah orang fakir ataupun orang miskin, ya, walaupun cuma sepertiga ataupun kurang dari sepertiga. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke akikah. Akikah ini adalah sesembelihan ma yudbahu li ajril maulud. Sesembelihan untuk anak yang baru lahir. Akikah ini sunnah bagi orang tua. Dan kesunahannya itu berlanjut sampai anak sebelum balik. Ya, selama anak belum balik, maka orang tua boleh mengakikahkan. Sunnahnya memang di hari ke-7. Kalau nggak mampu ke-14, ke-21, ke-28 dan seterusnya. Tapi walaupun mau akikah sejak hari pertama juga boleh. Mau akikah di umur kedua juga boleh. Ya. Kemudian akikah ini kalau anak ini sudah balik, maka orang tua sudah tidak disunahkan lagi untuk mengakikahkan. Jadi udah nggak ada pahala sunnah untuk mengakikahkan. Ya. Di sini khitabnya untuk anak. Anak disarankan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Wallahu a'lam, ini apakah sunnah atau mubah? Wallahu a'lam, ini dicari di kitab Syafi'iyah, apakah sunnah atau mubah mengakikahkan diri sendiri apabila orang tua belum mengakikahkan setelah balik. Ini bahtun. Akikah ma yudbahu li ajlil maulud, harus juga pakai na'am, sama baqarah, ghanam ataupun ibil. Ya, boleh seperti itu. Taib. Bedanya kalau akikah itu disunahkan matang, walaupun boleh mentah. Kalau udhiyah harus mentah, nggak boleh matang. Ya, udhiyah harus mentah, nggak boleh matang. Wal aqiqatu mustahabbatun, wahiyya dzabihatu anil mauludi yauma sabiih. Hari ke-7 dari lahirannya. Wa yuhsabu yaumul wiladah minas sab'i. Ya, jadi hari pas lahir itu dihitung dari 7. Hari pas lahir itu dihitung dari 7. Maksudnya apa? Karena hari itu mulainya kan malam. Jadi ketika seorang anak lahir hari ini Jumat, ini dihitung Jumat ini 1 hari. Maghrib nanti 2 hari. Jadi hari ke-7 dihitung dari ini, hari lahirnya ini. Walaupun bukan dari malam. Jadi walaupun hari itu lahirnya pagi, berarti kan dia sampai maghrib, misalkan pagi jam 6. Sampai maghrib itu kan masih 6 jam. 12 jam. Nah, walaupun cuma dia 12 jam di hari itu, udah dianggap 1 hari pertama. Nanti mulai maghrib sampai besok malam hari kedua. Bukan terus berarti, berarti hari ke-7. Hari ke-7 berarti jam 6 di hari ke-8. Nah, tidak. Hari ke-7 sudah di malam harinya tadi. Ya, seperti itu. Jadi wa yuhsabu yaumul wiladah minas sab'i. Hari lahir itu sudah dihitung dari 7. Jadi hari pertama. Kemudian masalah penting juga, apabila
anak itu belum diakekahi, tapi sudah meninggal di hari ketiga misalkan. Niatnya nih mau diakekah hari ketujuh. Hari ketujuh mau akekah, baru 4 hari meninggal. Baru 3 hari meninggal. Kesunayahan berakikah bagi orang tuanya belum jatuh. Masih disunahkan untuk akikah. Maka kesunahannya itu sampai sebelum anak balik. Baik anaknya sudah meninggal ataupun masih hidup. Makanya Fathul Qorib mengatakan wala tafutul akikah bitakhiri ba'da mautil maulud. Tidak hilang seperti itu. Baru ketika sudah balik hukumnya bagi orang tua jatuh. Sudah tidak sunah lagi. Wa yudbahu anil gulami syatan. Kalau anak laki-laki 2 kambing. Ini kamalus sunnah. Aslus sunnah 1 cukup. Ya, seperti itu. Aslus sunnah 1 cukup. Ya. Tapi kamalus sunnah 2. Disebutkan dalam hadis yata'adda aslus sunnah anil gulam bisyatin wahidah. Telah dikatakan sunnah dengan menyembelih 1 kambing. Dalilnya anna sallallahu alaihi wasallam aqqa anil hasani wal husaini kabsan. Mengakekai Hasan 1 kabs. Mengakekai Husain 1 kambing. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi aslus sunnah 1, kamalus sunnah 2. Seperti itu. Wa yudbahu anil gulami syatan. Wa yudbahu anil jariyati syatun. Wa yud'imu al-fuqara'a wal masakin. Juga seperti udhiyah, disunahkan walaupun sedikit ada yang untuk fuqara dan masakin. Maksudnya apa? Fayat bahuha, dan disunahkan yat bahuha bihulwin. Ya, jadi ini sunah-sunah ini penting ya, saya sebutkan ya. Yat bahuha bihulwin wala yukassiru admaha. Tafa'ulan bi antakuna khuluquhu hulwan. Jadi akhlaknya biar bagus. Terus tidak memotong, tidak memecah-mecah tulangnya, tidak dipepes-pepesi. Biar apa? Biar sehat. Tafa'ulan bisihati al-maulud. Lah, ini yang penting juga disebutkan di Fathul Qorib, wala yattakhidul aqiqata da'watan. Ini makruh, bukan haram, bukan syirik. Ya, ini makruh. Wala yattakhidhu da'watan, kata Baijuri apa? La yaj'alul aqiqata kal walimati yad'un nasa ilaiha. Nah, ini di sini tidak disunahkan. Jadi akikah dengan metode mengundang ke rumah, ini Fathul Qorib memakruhkan. La yattakhidhuha da'watan, tapi sah. Bukan terus akikah lagi, ya cukup seperti itu, ya. Wala yattakhidhuha da'watan. Jadi ini makruh saja, tidak haram, tapi lebih baik jangan. Taib. Kemudian kita masuk bab selanjutnya, yaitu Kitabu As-Sabqi War-Ramyi. Kitabu As-Sabqi War-Ramyi, As-Sabqu ikhwah, itu aslinya adalah Al-Musabaqah. Dan musabaqah itu aslinya adalah lahwun walaib. Al-lahu walaib, selama tidak ada yang haram, hukum aslinya adalah mubah. Tetapi tidak boleh pakai hadiah. Haram. Al-lahu walaib, itu selama dia tidak haram, itu hukum aslinya mubah, tapi nggak boleh pakai hadiah. Ini hukum aslinya. Kemudian karena adalah walaib yang bisa untuk wasilatun lil jihad, maka dibolehkan dengan hadiah. Tapi itu berangkat dari asal yang mana itu asalnya nggak boleh dengan hadiah. Jadi al-aslul ibahah itu di lahu walaibnya. Allahu walaibu al-jaiz al-aslul ibahah. Tapi iwatnya al-aslu haram. Kemudian karena ada yu'inu alal jihad, iwatnya jadi boleh, tapi dalam hudud dhayiqah.
dalam lingkup yang dibatasi. Nah, makanya kalau kita klasifikasikan musabaqah itu yang pertama boleh dengan iwat dan tanpa iwat. Jadi ya juzu bil iwat wa bi ghairi iwat. Pakai uang boleh, tanpa uang boleh. Pakai hadiah boleh, tanpa hadiah boleh. Itu yang mendukung jihad. Boleh tanpa hadiah, boleh dengan hadiah. Contohnya yang akan disebutkan di bab ini. Dan Syekh Syafi'iyah membatasi dengan 5. Balapan kuda, balapan bigol, balapan himar, balapan ibil, dan balapan gajah. Karena itu yang ada nasnya. Ya, itu. Balapan kucing nggak boleh. Ya, balapan merpati nggak boleh. Nggak boleh. Boleh tapi tanpa upah. Ini filosofinya ini ya. Kemudian yang kedua, boleh tapi tanpa iwat. Boleh tapi tanpa hadiah. Tanpa hadiah. Yaitu apa? Balapan selain 5 tadi. Balapan kucing, balapan semut, ya, balapan kerang, ya. Balapan apapun itu. Tetapi tanpa hadiah. Itu boleh. Yang ketiga, nggak boleh pakai hadiah ataupun tanpa hadiah nggak boleh. Ini apabila mengandung haram, mengandung doror bayin, mador seperti apa? Seperti tarung ayam, tarung hewan. Ini nggak boleh pakai hadiah atau nggak pakai hadiah. Jadi ini kurang lebih musabaqah itu. Jadi musabaqah ini kita harus hati-hati ikhwah. Karena apa? Karena kalau itu termasuk karena itu la'ab, ya, lahu. Lahu itu kalau halal aslinya tanpa iwat. Kalau kita mau pakai iwat, tapi itu tidak yu'inu alal jihad, itu berarti kita telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Ya, dan itu bisa masuk ke kimar. Seperti itu. Walaupun nanti akan ada dhobitnya kimar, akan kita sebutkan insya Allah. Jadi ini pertama tentang hakikat musabaqah ini. Aslinya apa, terus taksimnya seperti apa. Toyib. Kemudian kita Imam Abu Suja ini membahas yang boleh pakai hadiah. Berarti yang mendorong akan jihad. Yang mendorong akan jihad itu boleh pakai hadiah. Ya, yang boleh pakai hadiah ini pun dalam menentukan hadiah agar tidak menjadi judi. Ini ada 4 skemanya, ada 4. Kaidah umumnya ada 4. Ya, ada 4 surah. Surah yang pertama ini yang boleh pakai hadiah loh ya. Kalau yang nggak boleh pakai hadiah, terus pakai hadiah itu judi. Nggak butuh 4 surah ini. Dari awal sudah dikatakan haram. Tetapi ini yang boleh pakai hadiah. Gampangannya balapan kuda. Kan boleh pakai hadiah. Karena yu'inul jihad. Lah, penentuan hadiahnya pun harus diperhatikan agar tidak jadi judi. Surah yang pertama, yang mengeluarkan hadiah dari selain peserta. Hukumnya boleh. Ini surah yang pertama. Peserta ada 5, yang mengeluarkan hadiah, ustadznya, pondoknya. Peserta nggak ada apa-apa, boleh. Surah yang kedua, peserta ada 5. Atau peserta ada, yang penting yang mengeluarkan hadiah salah satu dari 5, tidak kelima-limanya. Ahadul mutasabiqin. 2 orang, 3 orang, yang penting nggak semuanya. Ini boleh. Surah yang ketiga, ya, yang memberi hadiah totonan. Setiap orang mengeluarkan. Ini judi, kimar. Kenapa kimar? Kimar itu dhobitnya adalah taraddudu kullin minal mutasabiqaini bainal ghunmi wal ghurmi. Adanya spekulasi yang 50-50 antara semua peserta dari untung dan rugi. Kalau dia kalah, dia rugi. Kalau dia menang, dia untung. Kalau kalah, dia rugi. Menang, dia untung. At-taraddud fil ghunmi wal ghurmi. Spekulasi yang 50-50, untung dan rugi. Ada yang bertanya, bukankah jual beli juga seperti itu? Iya, tapi jual beli dibolehkan. Al-bai'un halal. Ini bukan jual beli. Al-bai'u halal bil ijma'. Bukankah
semua bisnis seperti iya halal bil ijma. Tapi ini bukan jual beli. Ya, permainan. Ini permainan. Maka permainan kalau ada taradud bainal ghunmi wal ghurmi ala sawa, ini kimar. Ya, ini kimar. Jadi surah yang ketiga tadi semuanya bayar itu judi. Itu haram. Surah yang keempat ya, semuanya bayar. Kemudian karena tahu ini judi ini semuanya bayar nih, ngundang orang yang kelima. Dan dia tidak bayar. Artinya kalau dia menang, dia ngambil uang semua ini. Kalau dia kalah, nggak rugi apa-apa. Ini halal, ini halal. Orang kelima, orang keenam yang dimasukkan ini namanya muhalil. Karena sebenarnya awalnya halal jadi haram. Jadi ada 4 surah ya. 3 surah itu kenapa halal? Karena ada 1 orang atau lebih yang dia kemungkinannya kalau nggak menang nggak rugi. Dia la yataraddad bainal ghunmi wal ghurmi. Imma ghanim wa imma normal. Imma ghanim wa imma normal. Tapi surah yang haram adalah surah yang setiap pesertanya itu ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan untung. Ini haram. Permainan seperti ini haram. Nah ini kita juga perlu untuk menambah warok kita dan zuhud kita dalam perkara seperti ini. Ya, kemudian perlu diperhatikan, saya ulangi lagi, 4 ini berlaku bagi lahu yang yusaidul jihad. Adapun lahu yang la yusaidul jihad atau lahu yang haram tanpa ada dobit seperti ini, dengan adanya hadiah itu sudah haram. Ya, apalagi pakai hadiah, lebih haram lagi. Seperti itu ya. Jadi ini memang menjadi tadabur kita, harus ditadaburi dulu ini. Bab ini tuh ditadaburi ya. Jangan jangan dibaca sekali, dibaca berkali-kali. Baik, sekarang kita masuk di bab ini. Sabq warami. Qala al-Imam Abu Suja rahimahullahu taala wa tasihhul musabaqatu alat dawab, dan sah boleh balapan dawab. Ini maksudnya dawab yang tusa itu alal harbi. Kuda, bighal, keledai, unta, gajah. Karena itu mauridun nas. Tasihul musabaqatu alat dawab. Wa tasihu al-munadhalah. Al-munadhalah dari kata al-muramah. Muramah itu panah. Ya, panah. Muramah. Al-munadhalah bisiham. Dan juga sah. Karena ini juga yu'inu alal jihad. Ya. Dan tidak masalah kita memakai pendapat ini seperti pendapat Syekh Ibnu Qayyim atau Al-Imam Ibnu Taimiyah misalkan membolehkan musabaqah Al-Quran. Karena ilmu itu juga yu'inul jihad, itu tidak ada masalah dalam hal itu. Kalau itu khilafnya wasi. Ya. Yang muskilah itu adalah yang mungkar bayin. Ya, mungkar bayin benar-benar itu bukan mengandung jihad, benar-benar murni permainan. Nah, ini yang perlu kita murajaah. Ya. Al-munadhalah bisiham idza kanatil masafatu maklumatan. Jadi ya ini soal disiplin dalam lomba. Ya, ahli lomba lebih mengetahuinya. Jaraknya berapa meter, terus mengenai mana, apakah yang penting nancap atau sampai nembus atau sampai nancap dan jatuh. Nah, itu semuanya surut dalam musabaqah itu harus diwadihkan sejak awal. Itu tentang administrasi di tengah-tengah perlombaan. Bi antakunal masafatu idza kanatil masafatu ma'lumatan. Wa sifatul munadhalah ma'lumah. Sifatul muramah ma'lumah. Dikatakan min qar'in au khaskin au markin. Apakah yang penting qara'? Qara' itu artinya panahnya mengenai sasaran terus jatuh tanpa nempel, namanya qara'. Atau khosek,
panahnya sampai melubangi sasaran, atau mark sampai tembus. Ya, apakah sampai tembus? Apakah yang penting lubang? Apakah ini syarah dari wa antakuna sifatul munadhalati ma'lumatan. Taib. Kemudian wa yukhrijul iwadha ahadul mustasabiqain. Ini salah satu surah yang halal. Yang mengeluarkan hadiah adalah salah satu dari peserta. Hatta innahu, sehingga dia idza sabaqa, yang mengeluarkan hadiah ini apabila dia sabaqa, dia menang, istaradah. Jadi dia ketika menang layak genam, normal layak genam, karena dia yang mengasih hadiah. Wa in subiqa, tapi kalau dia kalah, akhadahu sahibuhu, dia gharima. Jadi dia layak genam tapi yaghram faqat, la ba'sa. Karena enggak ada tarodud. Baik spekulasi, enggak ada spekulasi. Dia cuma mesti kalau enggak kalah ya biasa. Jadi kalau yang temennya kalau enggak menang enggak rugi. Menang atau enggak rugi. Kalau ini rugi atau enggak untung. Jadi cuma ada satu kemungkinan. Ya kan? Tidak ada spekulasi. Spekulasi itu kan tarodud tadi. Maka ini bukan riba. Bukan kimar, bukan judi. Karena enggak ada spekulasi tadi. Hatta innahu idza sabaqa istaraddahu. Kalau dia yang mengeluarkan hadiah itu dia menang, ya dia enggak untung. Wa in subika, kalau dia kalah, akhadahu sahibuhu, dia rugi. Kemungkinannya cuma rugi. Teman dia yang menang, kemungkinannya cuma menang. Karena dia enggak mengeluarkan hadiah, jadi kemungkinan dia cuma menang. Ya, kalau ini kemungkinannya rugi. Baik. Wa in akhrajah, kalau dua orang yang bertanding sama-sama mengeluarkan hadiah. Wa in akhrajah ma'an lam yajus, lam yasih. Tidak sah dia mengeluarkan iwat, itu tidak sah. Ya, seperti tidak sah, lam yajus. Yahrumu. Yahrumu. Lam yasih artinya lam yasih dan yahrumu, seperti itu. Illa an yudkhila bainahuma muhallilan, kecuali dia mengajak orang yang ketiga. Dan ingat, orang yang ketiga yang diajak enggak boleh pupuk bawang. Sing penting ana wonge. Harus dia ahli kuda, harus dia sekufuk, kudanya juga harus kuda balap, dan dia punya kemungkinan juga untuk menang. Kalau hanya untuk main-main, yang penting biar halal, enggak sah. Ya. Seperti itu. Ya. Illa an yudkhila bainahuma muhallila. Illa an yudkhila bainahuma muhallila. Baik. Saya bacakan faedah dari Imam Bajuri. Kenapa dinamakan muhallil? Li'annahu, orang ketiga ini, halalal aqda bi ikhrajihi an suratil kimari al muharram. Karena dia merubah akad dari judi yang haram menjadi la'ab yang jais. Ya. Kemudian Imam Bajuri menyebutkan definisi kimar. Ini definisi ini mari kita perluas, karena saya buka di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Itu ibarat Malikiyah, ibarat Syafi'iyah, itu dalam definisi judi itu minim. Tapi walaupun minim bukan berarti penjelasannya itu tidak mencukupi, cukup hanya saja butuh mikir dan butuh penjabaran di keadaan-keadaan kontemporer dengan mengilhakan ke aqwal fuqaha. Maka ini bisa jadi bahas ya. Kita mengumpulkan skema-skema permainan yang ada di pondok, ada di masyarakat, ada di sekitar kita, kemudian kita ilhakan. Apakah ini yang yajuz iwat, apakah ini yang enggak, itu kita ilhakan, apakah ini yunul jad atau enggak. Sehingga jadi faedah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Imam Bajuri memberikan dobit seperti yang kita sebutkan tadi, tapi kita sebutkan lagi mimbabi taukid. Wal kimarul muharram huwa kullu la'bin taraddada baina ghunmin wa gurmin kala'bi bil waraqi wa ghairih. Ya, seperti main kartu dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi
kimar itu adalah setiap permainan ya, yang mana pemainnya itu spekulasi menang dan spekulasi rugi itu seimbang. Ya. Terus di Turas Malikiyah ketika kami buka ensiklopedia fikih itu, kimar itu ada dua. Kimar atau maisir itu kan kimar tuh. Maisir itu ada dua, maisirul lahwi dan maisirul kimar. Ya, maisirul lahwi itu ulama menyebutkan kullu la'bin yulhi an dzikrillah. Itu juga masuk ke maisir. Walaupun apapun itu, HP semuanya, pulpen, apapun itu. Kalau gitu main pulpen terus lupa sholat, itu maisir. Ya. Itu maisir bima'na am. Di dalam Turas Malikiyah disebutkan itu. Maisirul lahwi namanya. Nah, terus maisirul kimar, inilah disebutkan definisi ini. Kullu la'bin taraddada bainal gunmi wal gurmi. Ini enggak boleh pakai iwat, enggak boleh pakai iwat. Tidak boleh pakai iwat. Taib. Fa in sabaqa muhalil tadi, orang yang ketiga tadi yang enggak modal apa-apa, in sabaqa akhadhal iwat, maka dia akan ngambil uangnya dua orang. Wa in subika, kalau dia kalah, dia enggak akan kerugi apa-apa. Maka dia kemungkinannya hanya gunmun saja. Enggak ada kemungkinan hurmun, maka jadi bukan kimar ini. Ini jadi bukan kimar. Al-ikhwah al-kiram, alhamdulillah, insyaallah ini sesuai target. Nuwasil ba'da salat Jum'ah. Syukran jazilan, alhamdulillahirabbil alamin.